bagaimana? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan ya, agar kita tetap beraktivitas seperti biasanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Sobri pimpin doa teman-teman. Baiklah, semua kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Doa. Doa selesai. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang konsep bunga tunggal. Sebelum kita masuk pada pembelajaran di pembahasan konsep bunga tunggal, Ibu menanya dulu, siapa di sini yang suka menabung? Saya. Punya cara sendiri? Punya. Nabung di orang tua? Sendiri. Punya sendiri. Bagus ya kalau ada yang suka menabung. Jadi, selain kita bisa menabung sendiri, kita juga bisa menabung di bank. Jadi, jika kita menabung di bank, maka kita akan mendapatkan bunga. Selain kita menabung, kita juga bisa melakukan pinjaman. Nah, pinjaman untuk keperluan modal usaha, pinjaman untuk keperluan penting dan sebagainya. Jadi bunga di sini biasanya diberikan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Selanjutnya ada syarat belajar bunga tunggal. Pertama, siswa sudah mampu melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengulangan, perkalian, dan pembagian. Jadi di sini sudah ada semuanya sudah paham tentang penjumlahan, pengulangan. Tes ya, 4 kali 5. 5 kali 4. Bagi 2. Selanjutnya, syarat kedua yaitu siswa sudah paham tentang konsep barisan aritmatika. Siapa di sini yang masih ingat tentang rumus sum KM atau cara menentukan beda? Bagaimana caranya? Sudah, kita mengulas saja kembali tentang barisan aritmatika. Di sini sudah ada contoh tentang barisan aritmatika. Kita sama-sama ini ya, menjawab. Ini sudah ada seperti berapa? 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5. Nah, terus cara menentukan beda gimana? Jadi selisih dari suku pertama dan suku kedua itu kan sama dengan 2. Terus 2 ini yang dinamakan dengan beda. Terus ibu mau ini ya, mau stres. Siapa yang bisa menentukan suku ke-12 dan saya.
Yang lain perhatikan ya. Iya, Bu. Besarin tulisannya kamu. Jadi ini yang besar mana? Iya, ya. Jadi itu. Oh, sampai. Terima kasih. Jadi sudah paham semua ya tentang bahasa aritmatika. Jadi kita bisa lanjut ke materi rumah tangga. Di sini ada pengertian dari rumah tangga. Siapa yang bisa bantuin membaca? Ya, sini. Rumah tangga adalah metode pemberian imbalan jasa rumah yang dihitung berdasarkan modal, pinjaman, atau awal setoran. Baik. Di sini jika kita menghitung bunga, ketika kita melakukan pinjaman di bank sebesar 4 juta mungkin dengan persentase 2%. Kemudian cara kita menghitung bunganya yaitu 2 juta dari 2% dari 4 juta. Kemudian 2/100 dari 4 juta. Nah, hasil dari ini yang dinamakan dengan bunga, misalnya hasilnya 80.000. Pada tahun pertama bunganya sebesar 80.000. Jadi untuk tahun setelahnya, tahun kedua akan memperoleh 80 dikali 2 berarti 160.000. Jadi seperti itu cara menentukan bunga. Selanjutnya ada manfaat atau tujuan belajar tentang bunga tunggal, yaitu siswa dapat memahami tentang konsep bunga tunggal serta menerapkannya dalam berbagai situasi keuangan seperti pinjaman atau investasi. Terus di sini ada contoh soal. Pak Arman menabung di bank sebesar 4 juta. Jadi tabungan yang dipilih Pak Arman adalah tabungan dari sistem bunga tunggal dengan persentase 2% per tahun. Setelah 6 tahun, Pak Arman mengambil seluruh tabungannya. Maka tahun pertama besar tabungan Pak Arman. Jadi jawabannya pertama kita menghitung besar bunganya, yaitu 2% per tahun sama dengan 2/100 dikalikan dengan 4 juta sama dengan 80. Jadi 80 ini adalah bunga yang kita peroleh di tahun pertama. Kemudian kita menentukan besar saldonya, yaitu tadi kan modal awal kita kan sebesar 4 juta. Kemudian kita tambahkan dengan bunga pada tahun pertama, yaitu 80.000. Jadi 4 juta ditambahkan dengan 80.000 sama dengan 4 juta 80.000. Kemudian besar saldo pada tahun kedua kita tinggal menambahkan bunga yang kita peroleh pada tahun sebelumnya atau pada tahun pertama dengan bunga yang kita peroleh pada tahun kedua. Jadi 4 juta ditambah 80.000 ditambah 80.000 sama dengan 4 juta 160.000. Kemudian kita selanjutnya menentukan bunga pada tahun ke-6, yaitu kita tinggal kalikan saja 4 juta dikalikan dengan persentasenya yaitu
2% yaitu 0,02 dikalikan dengan 6 yaitu kan tadi kan dihitung per tahun, jadi kita kalikan dengan tahunnya sehingga hasilnya yaitu 480.000. Selanjutnya kita menentukan besar saldo pada tahun ke-6 atau tahun yang kita dapatkan yang 11A. 4 juta, kemudian kita kalikan 1 ditambah 6 dikalikan dengan persentasenya 0,02. Hasilnya yaitu 4.480.000. Sehingga kesimpulannya besar tabungan yang akan diperoleh Pak Arman sebesar 4.480.000. Paham? Selanjutnya Ibu ada tugas untuk dikerjakan, tapi sebelum mengerjakan tugas perhatikan dulu langkah-langkah pengerjaannya, yaitu pertama tentukan besar bunga pada tahun pertama. Kedua, hitung berapa besar saldo pada tahun pertama jika dihitung modal awalnya. Ketiga, hitung besar saldo pada tahun kedua. Selanjutnya hitung bunga pada tahun ke-10. Selanjutnya hitung besar saldo di tahun yang dilanjutkan dan terakhir simpulkan jawabannya. Ibu kasih waktu selama 15 menit untuk menjawab soal ini. Mungkin bisa langsung dikerjakan di buku latihan. Ibu boleh tanya? Hah? Ada yang masih bingung atau ada yang ingin bertanya? Ada Bu. Tadi kan dia menambahkan yang saya dapat di rumah sakit. Itu nggak di soalnya kalau dia dari jawab polanya kalau dia kan itu juga kemudian
Kenapa? Mana yang menyenangkan? Mana yang menyenangkan? Orang yang tadi. Guru, temannya mengajar dari hati, mengajar dari hati. Ayo, dia silakan makan. Ada yang udah selesai jawabannya? Kita lagi dulu jadi Kenapa? Ini dia nanya. Ayo enak. Ibu kasih satu soal lagi ya. Ibu tambah satu soal lagi. Jadi tambah pun nanti yang dua soal dulu, Ayo enak maju. yang dua soal dulu. Ya tambah satu lagi. Siapa? Siapa yang mau jawab nomor satu? Ayo. Dua. Ya, satu. Jawab. Ayo. Nanti ya dibantu soal lagi kalau maju. Ayo dulu maju. Ini di depan. Ada Di depan.
Soalnya, Dari kode dia. Nanti kamu kan di organisasi supaya segera terjelas. Khawatir dengan lebih tak bisa. Ini ayo. Hah? ini ada kan? Ya, bisa. Saya teman dulu.
Yang lain perhatikan teman-temannya ya. Aduh. Kenapa? Ayo siapa yang bisa bantuin dulu? Bantuin hasilnya ayo. Jadi aku. Ayo dulu. Hitung dah. Oke. Hitungin aja. Ayo belajar apa? Gak apa-apa kalau mau masuk mau maju ya. Oh baru sampai 4, 3 kelima. Kalau kita kok langsung hasilnya, nggak ada yang terima kayak temannya. Aku dari ini sebagian ya. Terus, yang lain paham ini? Berarti. Sudah?
Ya, tapi pertama dulu. Jadi pada soal pertama kita mendapatkan hasil sebesar tambah Sofi sebesar 3.600.000 rupiah dan tabungan dia sebesar 4.640.000. Jadi mungkin karena sudah habis waktu, Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan pada hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.